Selamat berjumpa kembali dalam podcast Eksposisi. Kita akan belajar tentang apa cawan murka Tuhan dalam Alkitab. Cawan murka Allah adalah metafora Alkitab yang menggambarkan kemarahan dan hukuman Allah atas dosa. Pada zaman dahulu sebuah cawan dapat melambangkan keramat-tamahan persekutuan, dan dalam perjanjian dalam budaya Yahudi sebagai sebuah cawan juga dapat melambangkan bagian dari nasib seseorang dalam hidup. Dan konsep itu digunakan dalam banyak bagian Alkitab untuk mewakili kebaikan atau penghakiman ilahi. Sebuah cawan yang digunakan sebagai metafora untuk murka Allah beberapa kali dalam kitab suci. Misalnya dalam Mazmur 75 ke 8 mengatakan di tangan Tuhan ada suatu cawan yang berisi anggur yang berbusa tercampur dengan baik, dan dia akan mencurahkan dari dalamnya, dan semua orang fasik di bumi akan meminumnya sampai habis. Cawan murka Allah itu disediakan bagi orang fasik. Nabi Yesaya menggunakan metafora cawan untuk menggambarkan hukuman Allah atas Israel. Bangunlah, bangunlah, bangkitlah, hai Yerusalem, hai kamu yang telah minum dari tangan Tuhan, dari piala murkanya, dan dari cawan yang menggoncangkan. Yesaya 51 ayat yang ke-17. Cawan murka Allah menghasilkan efek yang memabukkan bagi orang yang meminumnya. Mereka dihakim oleh Allah akan goyah dan gemetar. Nabi Yeremia juga menggunakan metafora cawan untuk menekankan konsekuensi dosa. Ambillah dari tanganku cawan berisi anggur murka itu, dan minumlah semuanya itu kepada semua bangsa yang kutus kepadamu. Mereka akan minum, akan goyah dan menjadi gila karena pedang yang telah kukirimkan kepadamu. Yeremia 25 ayat 15 sampai dengan ke-16. Seluruh bangsa akan dibuat untuk minum cawan murka Allah. Cawan murka Allah dicurahkan terhadap dosa karena dia kudus dan adil. 7 malapetaka terakhir dalam kesengsaraan akhir zaman digambarkan sebagai cawan yang isinya dicurahkan ke bumi. Wahyu 16 ayat yang pertama. Kekudusan Allah menuntut ketidaktoleran terhadap dosa, dan keadilannya menuntut hukuman atas dosa. Dalam Roma 1 ayat 18, Rasul Paulus menulis, karena murka Allah nyata dari surga atas segala kefasikan dan kelaliman manusia yang menindas kebenaran dengan kelaliman. Allah menghukum mereka yang pantas dihukum. Orang berdosa yang tidak bertobat akan meminum cawan murkanya. Di taman Getsemani Yesus berdoa, Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku, tapi janganlah seperti yang aku kehendaki, melainkan seperti yang kau kehendaki. Matius 2 ayat 39. Cawan yang Yesus maksud adalah kepahitan murka Allah yang akan Yesus minum demi kita. Yesus tidak berdosa. 1 Petrus 2 ayat 22. Dan ia tidak menerima cawan itu karena ia telah berdosa dan tidak menaati Bapa. Yohanes 8 ayat 29. Tidak, ia menanggung hukuman atas dosa-dosa kita karena ia mengasihi kita. Ia telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. 1 Petrus 2 ke-24. Yesus meminum murka Allah di kayu salib. Dia menghabiskan cawan murka Allah sampai kering. Yesus menderita hukuman yang seharusnya kita terima, dan dengan demikian menyingkirkan cawan murka Allah dari kita. Cawan murka tidak mengancam orang-orang percaya di dalam Kristus, karena sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada dalam Kristus. Roma 8 ayat yang pertama. Kristus mendamaikan atau memuaskan murka Allah terhadap dosa. Cawan murka Allah tetap ada bagi mereka yang menolak Kristus. Dalam Yohanes 3:36, Yesus berkata, barang siapa percaya kepada anak, ia akan beroleh hidup yang kekal. Tetapi barang siapa tidak percaya anak, ia tidak akan melihat hidup, melainkan murka Allah tetap ada di atasnya. Memiliki iman kepada Kristus adalah satu-satunya cara untuk menghindari meminum cawan murka Allah. Shalom.